Saya langsung berikan kesempatan pada Mas Budiman Sujatmiko. Ya, dulu aktivis 98, sering banget demo, pernah juga ditangkap, bahkan sempat di penjara juga ya, ditahan nih. Silakan. Sekarang Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Kabinet Merah Putih. Silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Saya dalam tanda kutip ya menikmati diskusi perdebatan tadi dan rasanya cara pandang diungkapkan oleh Ferry itu adalah satu cara pandang melihat persoalan dari on the ground, di bawah. Tapi untuk persoalan sebesar ini, sekompleks ini, ada dua cara. Ada ethics view, cara pandang etik, dan ada eagles view, cara pandang elang. Cara pandang etik dan pengertian lihat peristiwa besar dari kasus-kasus personal individual tentang korban. Persoalannya sangat individual, emosional, tetapi dampaknya sosial karena satu nyawa yang hilang adalah satu kedukaan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa itu terjadi pada keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Sama seperti saya juga pernah mengalami teman-teman saya yang tewas, kakek saya yang meninggal karena diinterogasi, karena saya belum ketangkep, kakek saya diinterogasi, kena serangan jantung meninggal, oke, itu pernah. Satu itu. Kedua, tadi melompat ke persoalan yang sifatnya lapangan banget tentang kasus satu orang yang ditangkap dengan identitas, dan kita tadi menyaksikan perdebatan diskusi lah antara Pak Pontoh yang melihat intelijen itu harus dilihat dua. Satu, pertama tugas intelijen menyerap informasi, dia harus ada di tengah-tengah lapangan, dan untuk melindungi keselamatannya dia harus tetap membawa identitas karena bisa jadi dia jadi salah tangkap. Atau intelijen itu adalah tugas-tugas yang memang tidak boleh membawa identitas. Karena ada operasi-operasi kontra intelijen, operasi-operasi Sandi Yuda, intelijen perang terutama ya. Oke, kita sudah melihat dua sisi kemanusiaan, sisi personal, dan sisi taktikal lapangan. Tetapi ini persoalan besar. Ini persoalan bukan cuma bisa dari secara personal maupun taktikal lapangan, taktis lapangan. Tapi kita lihat sesuai, kita kembali pada hitoh judul ini, siapa dalang. Peristiwa demonstrasi unjuk rasa yang berujung kerusuhan ini bukan peristiwa unik yang terjadi di dunia ini. Ini terjadi di negara lain. Tetapi ini adalah peristiwa kerusuhan unik terbesar pertama dalam sejarah Indonesia modern. Kenapa? Berbeda dengan periode kami, saat kami melakukan demonstrasi, jelas pimpinannya, jelas visi misinya. Saya dulu bikin PRD dengan teman-teman, bikin manifestonya, bikin tuntutannya, bikin analisa politiknya, bikin analisa ekonominya, bikin analisa sejarah, bahkan bikin analisa geopolitiknya, sehingga kami menuntut Orde Baru harus berhenti misalnya. Sehingga kami menuntut harus ada demokrasi multipartai misalnya. Ini 98 maksudnya? Ya, zaman kami dulu ya. Oke. Jelas pimpinannya, jelas logistiknya, jelas sekretaris jenderalnya, sehingga ada pertanggungjawaban personal. Sekarang ini, terutama yang terakhir ini, kalau kita lihat perkembangannya, ini mungkin demonstrasi yang pertama di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma. Saya bangga ada 6 orang di sini. Ferry ada di London, Pak Pontoh ada di Kuala Lumpur, ya. Saya mungkin ada di Manila. Saya bisa kok memerintahkan dengan kanal YouTube, TikTok account, IG atau apapun, saya bisa memerintahkan menyusun tuntutan-tuntutan yang saya bisa ubah tiap hari tuntutannya. Saya sebar lewat kanal-kanal yang menyebar luar biasa. Berdasarkan algoritma sentimen sosial yang terjadi pada pagi itu, udah saya ngomong sama ChatGPT, bikinkan aku tuntutan, slogan sesuai
dengan kondisi psikologi politik yang terjadi di Jakarta, Jogja, Bandung pagi ini untuk bikin yang paling bisa secara emosional mengerahkan dan mengaduk-aduk emosi kerumunan massa di Jakarta pada jam 7 malam. Sedetil itu ya? ChatGPT akan bisa menuliskannya. Ya. DeepSeek akan bisa menuliskannya. Sora, buatkan gua wajah satu menteri sebutkanlah katakanlah Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bikinkan aku video yang realistis, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bikin pidato yang membenarkan hidup mewah, sebar, dilempar pada crowd, pada kerumunan yang tanpa komunitas aksi, tanpa organisasi. Itulah yang saya sebut from prompt engineering to social engineering. Teknologi hari ini, teknologi digital hari ini memungkinkan rekayasa perintah namanya prompt engineering untuk ChatGPT bikin sesuatu, DeepSeek bikin teks tertentu, Sora atau Manus bikin gambar tertentu. Prompt engineering, saya merintahkan instruksi sedetil itu, kemudian disebar lewat kanal. Yang sekarang kanal itu ada di handphone, kantong-kantong kemiskinan. Orang-orang susah yang hari ini mungkin handphone tidak terlalu mahal, mereka bisa akses. Mereka melihat gaya hidup elit kita yang mewah, yang jam tangannya mahal, yang mungkin mobilnya mahal, yang itu kemudian sangat mudah memacu emosi. Karena itulah sejak awal saya katakan ketika kemarin diwawancara, sebenarnya apa yang menjadi sebab umum dari keresahan ini, Bapak Presiden memaklumi. Pernyataan-pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan. Ada faktor kesenjangan sosial. Dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaan nyatanya apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen. Saya menangkap itu ada. Saya menangkap itu ada. Kalau akunnya besar kan gampang untuk mendeteksinya. Saya tidak perlu menyebut, tetapi inti saya mengatakan, kita pisahkan. Kita pisahkan dari BEM, kita pisahkan dari serikat buruh, kita pisahkan dari organisasi-organisasi yang sudah biasa demo dengan struktur yang jelas, kita pisahkan itu. Kita pisahkan juga dari tuntutan-tuntutan yang adil. Misalnya soal tunjangan, misalnya tuntutan-tuntutan adil supaya anggota DPR tidak flexing, tidak pamer, itu tuntutan-tuntutan yang adil. Tuntutan misalnya untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, itu adil. It's okay, nggak ada masalah. Masalahnya adalah sekarang, bagaimana kita sebagai satu bangsa yang hari ini kebetulan, saya ngomong ini bukan karena saya menterinya, kalau besok dipecat jadi menteri pun nggak apa-apa. Kebetulan presidennya hari ini lagi getol-getolnya berbicara soal pengentasan kemiskinan lewat sekolah rakyat, makan bergizi gratis, lewat hilirisasi. Pertanyaannya ketika kita sedang di periode itu, memangnya semua orang bergembira dengan itu? Memang semua orang berbahagia dengan itu? Memang semua orang berbahagia ketika pemerintah mengatakan ada 3 juta hektar lahan sawit yang selama ini ilegal. Dan itu harus disita negara untuk dikembalikan kepada negara. Yang tidak membayar pajak hingga 1.000 triliun. Memangnya ada yang
memang semua orang bergembira ketika presiden mengatakan ada satu koruptor besar, ada mafia besar yang tidak pernah tersentuh presiden lain. Pak Prabowo mengatakan kejar. Namanya berbahagia. Pertanyaannya, ketika mengatakan apa hubungannya dengan kerusuhan ini? Apakah kita bicara soal teori konspirasi? Sepakat. Kalau Anda orang cerdas, Anda pasti tidak akan suka teori konspirasi. Karena memang konspirasi tidak untuk diteorikan. Konspirasi itu adalah suatu praktek sehari-hari. Apakah konspirasi itu berdampak luas atau sedikit? Tergantung Anda banyak uang atau tidak. Anda banyak kuasa atau tidak. Nyatanya yang diidentifikasi presiden adalah orang-orang yang punya banyak uang. Yang tidak tersentuh selama ini. Dan ketika orang biasa punya kemampuan prompt engineering lewat AI. Untuk menggerakkan emosi orang berbasis algoritma. Per hari, per jam, per menit, ketika orang biasa pun bisa melakukan itu, kira-kira, saya nggak tahu apakah ini jumping atau tidak kesimpulan saya. Kira-kira orang yang sangat kaya raya tidak tersentuh, penghasilannya triliunan dengan mafia gas, mafia sawit. Saya sebutkan namanya Reza Halid maksudnya. Kira-kira kalau ada kekuasaannya sudah mulai menyentuh. Enggak, ini kan merujuk pada satu orang, koruptor dan terduga korupsi, Ya. tersangka korupsi, Ya, tidak punya ada, banyak uang bertahun-tahun. Ya, tidak ada bukti, tapi jelas Pak Presiden sedang mengejar itu. Sedang mengejar dia. Buronan. Sebagai buronan statusnya. Pertanyaannya, tidak ada bukti hukum, tidak ada bukti keterlibatan. Tetapi kira-kira seorang presiden yang punya eagle view, cara pandang elang dari atas nih, yang melihat laporan dari intelijen, kira-kira ketika dia mengatakan sah aspirasimu untuk memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, sah aspirasimu untuk menuntut dikuranginya tunjangan untuk DPR, sah kegiatanmu untuk berdemonstrasi masif sekalipun ke DPR. Bedakan ketika ada kerusuhan yang ada tindakan eksesif dari kepolisian, yang itu sudah ditegur juga. Mas Budiman. Ada tindakan eksesif juga dari perusuh, bukan pengunjuk rasa ya, perusuh. Masa gelap. Mas Budiman. Inilah yang menurut saya persoalan sebesar ini kita lihat dari persoalan sebab umum sampai sebab khususnya. Kita persoalan lihat dari sisi kemanusiaan yang itu terlalu mahal. Terlalu mulia perjuangan itu dikorbankan dengan 9 orang. Saya kira ini yang mau kita coba letakkan bersama-sama. Saya kira itu. Saya sepakat. Baik, kita berikan dulu. Saya sepakat bahwa kita nggak bicara soal unjuk rasa, tuntutan dan sebagainya. Itu sah dan Pak Prabowo nggak bermasalah soal itu. Kita pun juga senang bahwa ada unjuk rasa yang bisa disampaikan dengan adil, dengan damai. Tapi yang kita permasalahkan adalah aksi massa yang brutal, menjara dan sebagainya. Kalau tadi Anda katakan, sampaikan kepada kita semua, bagaimana kemudian, katakanlah, saya bicara tadi karena udah merujuk, seorang Reza Halid bisa mengkonstruksikan semua ini. Oke, ini pas yang disampaikan Pak Budiman tadi. 5 bulan lalu saya ketika dengan Pak Mahfud Siddiq di channelnya beliau, saya sudah ingatkan, hati-hati sekarang ada yang namanya sudah neo-cortex warfare. Apa itu? Ya tadi yang disampaikan Pak Budiman itu. Bagaimana kita ada di mana-mana bisa dimainkan seperti ini. Ini baru main-main, apalagi kalau sudah dimainkan dengan serius. Hancur negeri ini. Itu tadi contoh. Bagaimana langsung diserang itu cortex. Contohnya tadi Pak Budiman yang nyampaikan. Kalau saya nyampaikan mungkin nanti nggak percaya orang. Saya berani ngomong gitu karena saya 2019 saya ada tim kami, kebetulan dia anak Indonesia di Cambridge, kebetulan supervisornya itulah yang menemukan Cambridge Analytica. Dia bercerita, betul. Dan setiap ada 37 negara yang punya jadwal pemilu, setiap provinsi sampai setiap karsidenanya. Di 37 negara, di setiap karsidenanya sudah terpetakan. Orang di daerah Banyumas akan lebih suka dan lebih marah kalau dengar isu apa. Dengar kata apa. Akan lebih bergembira dengan isu apa. Dengan kata apa. Dan saya pernah bicara di depan Kapolda saya Indonesia 2019. Dari Cambridge Analytica teman saya ini. Karena supervisornya adalah yang buat Cambridge Analytica.
mengatakan itu sekedar ini teori konspirasi. Enggak. Oke, nggak saya percaya soal itu. Dalam dunia algoritmik hari ini, Iya. Bisa. setiap konspirasi bisa berdampak besar. Bahkan untuk orang yang kita anggap tidak Oke. berkuasa Mas sekali. Emil. Iya. Apalagi berkuasa dan punya banyak uang. Nggak, sebentar. Saya mau tanya. Kita percaya dengan algoritma itu, tapi bagaimana kemudian melogikakan seorang Reza Khalid bisa mengatur semua ini, bisa mengorkestrasikan semua ini? Saya tidak dalam posisi penyidik. Saya bukan tidak dalam Nggak, posisi. dengan algoritma tadi misalnya. Saya nggak mengatakan nyebutnya satu nama, tapi saya ingin mengatakan. Saya nyebutin nggak apa-apa. Oke. Saya ingin mengatakan begini. Iya. Nanti. Itu sesuatu yang double, meskipun peristiwa bukan peristiwa kerusuhan, peristiwa pemilu. Pemilu kan menggerakkan opini orang. Bukan untuk rusuh ya, untuk menyoblos tertentu. Itu sudah dipraktekkan di 37 negara. Oke. Di 37 negara. Di Amerika Serikat ada, bahkan di Eropa, bahkan di Amerika Serikat yang katanya kelas menangannya kuat, yang katanya well educated, yang katanya negaranya itu pemenang Nobel terbaik di dunia. Tapi Anda mau doktor, Anda mau apa, ketika Anda berkumpul di lebih 150 orang, Anda tidak akan rasional. Anda tidak akan rasional. Ya, Jerman itu negara penghasil filosof, saintis terbesar di dunia. Toh percaya pada obrolan demagog, kopral yang gagal dan pelukis yang gagal, dan percaya mereka bangsa yang paling mulia dan berhak membunuh bangsa lain. Meskipun isinya filosof, fisikawan, ketika Anda berkumpul dalam kerumunan, Anda menjadi objek penggirangan opini, demagogi segala macam. Mas. Di era medsos hari ini, setiap dari kita bisa melakukannya. Oke, saya boleh bicara. Oke. Silakan. Terima kasih bapak-bapak semua, penjelasannya luar biasa sekali ya. Setuju teman-teman? Oke. Saya izin karena kita terbiasa. Anak zaman sekarang terbiasa terstruktur, Pak. Nggak terbiasa berbunga-bunga. Ya kan? Ya nggak, teman-teman? Oke, kita lanjutin yang tadi barusan sebelum segmen 1. Kan bertanya, ada nggak videonya? Mungkin bisa diputarin, ada nggak videonya? Oh, yang tadi kartu Iya, tadi. kartu tadi. Ini sangat berhubungan dengan apa yang dijelaskan Mas Bud soal algoritma, soal segala macam lah tadi. Oke. Mungkin bisa ditayangin videonya. Karena saya tidak mau bicara tanpa ada basis data empiris ya, teman-teman. Jadi sengaja saya tahan dulu untuk tahu penjelasan Bapak Ibu. Nah, kita keluarin Tapi Anda videonya. setuju apa yang disampaikan tadi Bung Budiman? Nanti kita jelaskan setelah videonya. Aiman, ini saya sedikit ya sebentar. Oke. Boleh videonya tayang dulu nggak, Pak? Ini ada korelasinya dengan video yang Ferry mau tayangkan. Ya, oke. Nah, ini kan kegelisahan Ferry ketika tidak punya jawaban pasti soal tadi apakah memang anggota BAIS yang ditangkap dan lain sebagainya. Pertama mungkin kurang diupdate bahwa informasinya Wakil Panglima sudah menyampaikan bahwa itu memang Mungkin boleh Ya. ditayangin dulu Pak, baru dikirim dijelaskan. tadi, sudah dikirim. Udah dikirimin. ya itu kan video ya, tapi Wakil Panglima itu kan sudah video. mengeluarkan statement hari ini kan, Iya, itu bahwa statement. statement Wakil Panglima, Iya. yang tadi Ferry menanyakan bahwa memang ini ada penolakan tudingan dari TNI dan juga soal Polri. Apakah memang yang bertanggung jawab TNI atau Polri? Tapi Wakil Panglima saya rasa sudah merepresentasikan TNI. Ya, dan biar masyarakat menilai, kan ada Dan videonya. persoalan bahwa tadi saya setuju dengan Pak Ponto, bagaimana teman-teman intelijen di lapangan, apa tugas dan fungsinya? Apakah dia memang keluar jalur atau tidak? Nah kalau bicara soal tadi yang disampaikan Bang Budiman, kita memang sudah masuk ke era post-truth ya. Bahwa sebentar dulu. seringkali memang Videonya apa udah yang ada belum? disampaikan. Belum, oke kita break dulu nanti. Bung Semar. Ya. Kita break dulu, nanti kita akan balik saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.